dan kita akan melanjutkan mengenai parenting, atau kemarin itu saya kasih judul orang tua yang sadar ya, the conscious parent. Nah, sekarang setelah orang tua itu sadar, apa yang selanjutnya kita harus kerjakan? Dan ini saya boleh bilang the awakened family. Jadi keluarga yang sesudah sadar sekarang kita bangkit ya, dan kita mulai mulai membangun lembaran baru untuk memperbaiki atau menambah atau memperbarui hubungan orang tua dengan anak-anak kita. Kita sadar kalau kita tidak membesarkan anak fantasy child ya, anak yang ada di bayangan kita yang kita mau, tapi kita membesarkan anak yang nyata, yang dengan kekurangannya dan kelebihannya. Karena sebagai orang tua, waktu kita bilang kita membesarkan anak, mengasuh anak, orang menganggap itu sepertinya sudah biasa dan orang tua harus bertindak sebagai orang tua. Tetapi membesarkan anak atau mengasuh anak, membimbing anak itu suatu progres ya. Orang tua sendiri harus mengakui kalau kita terus belajar. Kita belajar dari anak kita belajar dari teknologi yang terus berkembang, kita belajar dari lingkungan dan kehidupan, dan bagaimana kita menghadapi dunia luar. Ya, jadi kita mengakui kalau sebagai orang tua kita terus belajar, dan kita juga harus bekerja untuk diri kita sendiri, membuat fondasi untuk kita sendiri, memenuhi jiwa kita sendiri supaya kita menjadi orang tua yang cukup ya. Karena seringkali sebagai individual mungkin sebelumnya kita merasa atau sekarang masih merasa saya tidak cukup kaya, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup terkenal, atau saya tidak cukup cantik atau tidak cukup ganteng. Kalau sebagai orang tua kita merasa tidak cukup, maka anak kita juga akan menanggapi dan melihat contoh mereka, dan mereka juga merasa mereka tidak cukup. Karena kita akan memandang anak kita tidak cukup pintar, tidak cukup cerdik, tidak cukup tanggap, atau tidak cukup segalanya. Jadi orang tua tidak cukup, maka anak juga akan tidak cukup. Kita harus perbaiki mulai dari sekarang. Kalau kita mulai dengan orang tua yang cukup ya, dan kita bimbing anak kita supaya menjadi anak yang merasa mereka juga cukup, dan mereka merasa berani mengarungi hidup di depan mereka tanpa merasa takut kalau mereka akan dikenakan sanksi oleh orang tua mereka. Karena mereka tahu orang tua bisa diajak diskusi seperti yang saya mention sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kalau ada permasalahan, ada konflik, kita jangan takut menghadapi, tapi kita bawa itu ke meja dan kita diskusikan dengan secara terbuka. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan di corporation ya, di company atau di pemerintahan, semua kan harus dikerjakan. Kalau ada konflik, kita bawa ke meja terbuka dan kita diskusikan dengan semua pihak ya. Dan kita mengajarkan anak kita
untuk menghadapi kehidupan dengan cara yang demikian, ya. Dan kita juga harus mengakui kalau kita kadang-kadang membesarkan anak atau membimbing anak itu disertai dengan rasa takut kita. Takut anak itu tidak bisa misalnya mengejar ketinggalannya, takut anak itu tidak bisa menerima kehidupan di depannya mereka. So sekali lagi kita harus berusaha mulai hari ini untuk lebih tegar dan lebih ada courage, ya, keberanian untuk kita tahu mungkin kita akan salah, tapi tidak apa-apa, kita coba lagi dan kita akui kalau kadang-kadang kita salah kepada anak kita, dan supaya anak kita juga tahu kalau orang tua juga kadang berbuat salah. Orang-orang yang mereka anggap sudah ahlinya juga kadang-kadang itu salah karena tidak ada orang yang sempurna, kan? Dan juga kalau kita mempunyai pendapat kalau kita harus membenarkan membenarkan anak kita, seperti kalau kita punya motor atau skuter gitu terus tidak bisa jalan, itu harus dibenarkan sampai jalan lagi, dan kita anggap kita harus membenarkan atau mengkoreksi anak kita seperti itu. Barang kita harus ganti pemikiran kita itu. Kita mengupayakan anak kita untuk bangkit kembali. Ya, mungkin ada sedikit salah atau ada anak kita berperilaku yang mengambil keputusan yang salah, ya. Seperti yang saya bilang, anak-anak ini kan terus bertumbuh dan berkembang dengan frontal cortexnya yang berkembang terus, entah itu sampai umur berapa, biasanya 21 tapi kadang-kadang juga lebih, ya. Dan kita sadar kalau kita bukan mengkoreksi, kita bukan memperbaiki seperti barang yang harus diperbaiki, tapi kita mengupayakan anak kita untuk bangkit kembali dan berjuang kembali, ya. Dan dalam konteks ini saya juga ingin sedikit berbicara mengenai orang tua dari anak-anak kebutuhan khusus. Karena sering kali orang tua anak kebutuhan khusus ini berpendapat atau mempunyai prinsip ada sesuatu yang salah dengan anak ini, atau sakit seperti sakit flu gitu diobati terus sembuh, dan atau fixing atau membenarkan, mengkoreksi mereka seperti ini. Tapi kita harus ingat lagi, kadang-kadang disabilitas itu tidak bisa hilang, ya. Jadi bukan disembuhkan seperti autism atau Down syndrome itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa membantu, mengupayakan anak kita supaya bangkit dan bisa memanage kehidupan mereka semaksimal mungkin. Ya, kadang-kadang ada beberapa kebutuhan yang tidak memungkinkan mereka untuk menjadi orang yang independen 100%, tidak apa-apa, tapi kita membekali mereka sebaik mungkin dan fondasi yang sekuat mungkin, yang seperti saya bilang. Karena kalau anak-anak kita mempunyai fondasi yang kuat dan kita membangun scaffold, ya, membimbing mereka dengan kerangka-kerangka sekelilingnya mereka yang kuat, mudah-mudahan mereka akan dapat menghadapi dunia luar itu dengan dengan tangguh, ya. Mereka membangun ketangguhan mereka, karena
at the end yang menentukan keberhasilan mereka memanage diri mereka itu cara mereka atau keahlian mereka berhubungan dengan dunia luar dan bagaimana mereka manage stres. Ya, saya sangat-sangat tersentuh waktu saya menonton beberapa hari lalu itu ada inaugurasi dari Presiden Amerika ya, dan di situ ada setiap inaugurasi biasanya ada poet ya, pembuat puisi yang officially dipanggil pihak pemerintah untuk dan kalibernya biasanya kaliber dunia. Sebelumnya tuh seperti social aktivis Maya Angelou ya, yang atau itu Mr. Frost yang terkenal. Tapi kali ini Mrs. Biden, the First Lady, itu mengundang seorang perempuan muda berumur 22 tahun namanya Amanda Gorman. Dan yang menarik di sini, Amanda Gorman ini mempunyai kebutuhan khusus, yaitu speech disorder atau speech impediment. Speech impediment itu seperti disorder ya, jadi kesulitan mereka untuk berbicara dengan fluent, dengan lancar ya. Mereka tidak bisa berbicara dengan lancar atau mengucapkan kata-kata dengan jelas, dan kadang-kadang tone-nya itu salah, dan juga kadang-kadang ada suara-suara dari kata itu yang hilang. Jadi semua speech disorder ini itu kompleks. Kadang-kadang ada orang ini tidak bisa melafalkan, misalnya Amanda Gorman katanya dia tidak bisa mengucapkan R sebelumnya, which is di Inggris kan R ya, dia tidak bisa mengucapkan itu. Saya mempunyai seorang murid ya, yang tidak bisa mengucapkan y, y, ya. Jadi kalau yellow itu dia bilang lelo itu selalu. Walaupun sudah waktu itu sudah bekerja bersama-sama dengan speech therapist ya, speech pathologist, itu cukup lama untuk memperbaiki ini. Dan terbayang kalau bisa ditonton di YouTube ya, Amanda Gorman itu reciting itu poetnya ya, puisinya itu dengan begitu jelas, dengan tone yang benar, dan kata-katanya kan dia itu menulis sendiri. Pemilihan kata-katanya itu begitu indah dan begitu bermakna, sangat-sangat dalam, dan sekarang menjadi trending dan viral ya karena kehebatannya itu. Dan Amanda ini dibesarkan oleh single parent, sama mamanya saja, dan dia juga dari African American ya, berkulit hitam. Biasanya itu kan minoritas. Jadi keadaan untuk membesarkan anak, membimbing anak dalam keadaan begitu kan lebih berat sebetulnya. Tapi ternyata ibunya sangat berhasil membesarkan dan membekalkan anaknya. Amanda itu sangat-sangat dia sangat grateful ya, sangat berterima kasih karena mamanya begitu bekerja keras, dan dia tahu mamanya membesarkan dia bukan hanya sendiri, karena dia bilang di sekitarnya itu ada orang-orang yang begitu
caring ya, begitu memperhatikan dia, entah itu komunitas, entah itu keluarga besarnya, dan guru-gurunya, dan terapis-terapisnya. Dan dia sangat berterima kasih. Dan saya yakin karena dia diajarkan oleh orang tuanya, oleh mamahnya, itu untuk selalu berterima kasih dan selalu grounded ya, selalu apa namanya ya dalam bahasa Indonesia itu selalu humble ya, selalu memijak tanah gitu, walaupun sekarang, apalagi sekarang dia sudah berhasil ya. Jadi pembimbingan anak itu tidak harus dengan dikelilingi orang tua yang misalnya yang komplit ya kan. Ya mudah-mudahan anak itu dibesarkan oleh ayah dan ibu ya untuk seterusnya. Tapi kadang-kadang keadaan tidak memungkinkan itu, dan itu tidak menjadi alasan mengapa anak tersebut tidak dapat tumbuh sebagai anak yang grounded, anak yang fondasinya begitu kuat ya. Dan tentunya juga membesarkan anak tidak perlu dengan di antara keluarga atau orang tua yang mempunyai banyak uang ya, atau membesarkan anak dengan kemewahan. Ya mungkin itu suatu bonus ya, kalau memangnya anak tersebut hidup di antara sesuatu kemewahan dan kelebihan, itu sangat-sangat baik ya, karena dia dapat meraih semua mimpinya. Tapi juga membesarkan anak kecil, atau mereka tidak perlu mainan yang mahal, mereka tidak perlu mainan yang sophisticated ya, mainan sophisticated biasanya mahal ya. Tapi dengan interaksi, bagaimana orang tua tersebut berinteraksi dengan anak, bagaimana membimbing anak, dan bagaimana membimbing anak dengan segala keterbukaan dan kesadaran ya, kesadaran bahwa kita membesarkan anak yang nyata dan bukan anak yang ada di fantasi atau di bayangan atau harapan orang tua ya. Kita tetap membekali mereka dengan batasan-batasan, dengan saran-saran, dengan tukar pikiran bagaimana orang tua telah mengalami menjalani hidup, dan bertukar pikiran dengan anak, membekali anak dengan pengalaman orang tua. Nah, itu tetap sangat-sangat penting. Bukan berarti membiarkan anak kita dengan tumbuh dengan sendirinya, tetapi tetap membekali anak kita dengan fondasi-fondasi, norma-norma, etika-etika, wejangan-wejangan, tradisi, kultur, kepercayaan, itu tetap ditanamkan. Tapi dengan sadar kalau anak kita itu bukan sesuatu posesi ya, bukan posesi, tapi itu yang seseorang ya, itu kan seseorang manusia yang mungkin juga sama seperti kita, tidak perfect, tidak sempurna, tapi ini adalah manusia muda yang memerlukan segala bimbingan, segala masukan dari orang-orang yang lebih ahli di sekelilingnya. Ya, saya ingin membawa atau mengulik beberapa elemen atau sebetulnya mitos ya, beberapa poin mitos yang sering kita dengar di sekeliling kita, di community kita sebagai orang timur atau orang barat. Biasanya ada ya kalau menyebutkan parenting atau mengasuh itu
membesarkan anak itu fokusnya hanya di anak. Ini suatu mitos, ya. Karena orang tua itu harus membesarkan anak dengan apa adanya dan bukan menganggap anak membesarkan anak yang eksepsional, yang unik, yang spesial. Anak kita spesial, yang lain begitu aja, tapi anak kita itu sangat unik, sangat spesial. Itu harus kita sadari kalau kita membesarkan anak yang nyata, ya. Dan saya juga kemarin membawa isu mengenai social pressure, ya, tekanan sosial dari sekelilingnya, dari komunitas, keluarga besar, dan akhirnya menjadi kekhawatiran, dan kekhawatiran itu menjadi ketakutan orang tua, ya. Akhirnya orang tua bertindak berdasarkan ketakutan itu. Dan mulai hari ini kita harus sadar, kita membesarkan anak kita untuk mengupayakan potensi-potensi dari anak kita, ya, dan tidak membuat keputusan berdasarkan rasa takut itu, ya. Dan kita bukan memperbaiki, fixing seperti barang yang rusak harus kita perbaiki, ya. Kita membantu mereka untuk berkembang, ya. Dan juga kadang-kadang kita harus membesarkan anak kita dengan rasa cukup, karena kita sebagai orang tua kita merasa cukup, dan memberi contoh kepada anak kita kalau mereka juga adalah orang yang cukup, ya, cukup segalanya, penuh jiwa raganya. Mitos yang selanjutnya, yang kedua, menganggap kalau anak-anak yang berhasil, yang berkarya, yang berprestasi itu harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Misalnya seorang tua ingin anaknya menjadi orang sukses dan harus masuk sekolah yang terkenal di daerahnya dan dimanapun itu, ya, daerahnya, dan mempersiapkan sejak mereka kecil, bayi bahkan diajari, dileskan ini, dileskan itu. Saya ada video mengenai tumbuh kembang anak-anak usia dini. Itu saya singgung mengenai anak itu belajar, anak kecil itu belajar dari interaksi dengan orang lebih tua atau orang yang lebih pintar atau yang mengajarkan mereka. Ya, sekarang kita masukkan ini dalam konteks kalau les, ya, misalnya dileskan piano atau anak 2-3 tahun diperkenalkan dengan musik. Ya, kadang-kadang kita perkenalkan alat musik, tapi tidak harus mereka mengulik, menggunakan musik tersebut, alat musik tersebut dengan benar dan sesungguhnya, dan seperti dipaksa untuk belajar, misalnya membaca note atau. Tapi kalau anaknya tidak suka, tidak ada bakat di musik, itu kan anaknya akan tidak bahagia, ya. Jadi kalau misalnya dari kecil dieleskan ini apa saja, tapi anak tersebut memang mempunyai bakat dan suka, silahkan. Tapi kita juga harus memonitor apakah betul anak tersebut suka. Kadang-kadang anak-anak itu kan cepat bosan. Sekarang hari ini suka dengan ini, besok tidak mau les lagi. Dan kadang-kadang orang tua bilang,
sering saya dengar itu, aduh saya sudah leskan anak ini tapi aduh cepat bosan ya. Ya anak begitu, anak kecil itu begitu cepat bosan ya, karena mereka itu masih dalam tahap eksplorasi yang seperti saya jelaskan. Mereka masih ingin, mereka sangat excited untuk mengeksplorasi hidup, mencoba ini mencoba itu sudah alamnya ya, sudah natural gitu untuk anak itu untuk mencoba ini itu. Dan kalau memang orang tua ingin mensupport ya, mungkin anak tersebut sedang mencari-cari interestnya dia, dan bantu saja untuk memastikan kalau anak tersebut itu memilih yang betul ya. Mitos yang ketiga itu seringkali kita ya setengah menjudge, menghakimi, karena kita selalu pikir ada anak yang baik dan anak yang tidak baik, dan kita tuh normanya kalau anak yang baik itu punya manners yang bagus ya, behavior perilaku yang bagus, dan juga mempunyai patuh, dan juga belajar terus, dan penuh perhatian, menurut sama orang tua, dan kita mengharapkan kadang-kadang anak kita ya, ini salah satu kriteria anak kita, harus ini harus itu, dan kalau tidak ada di jalurnya itu, kita anggap itu anak tidak baik. Dan kita balik lagi harus step back ya, kita introspeksi ya. Kalau anak kita suatu hari berbuat atau perilaku yang salah, kita harus cari tahu penyebabnya apa sebelumnya. Mungkin dia tidak tahu kalau itu salah, atau mungkin juga dia tahu itu salah tapi dia berbuat itu ada alasannya. Jadi setiap kali kita membimbing dan memberi masukan kepada anak kita, kita menjelaskan kenapa kita menegur ya, dan menganggap ini apa yang dikerjakan itu atau perilaku itu perilaku yang salah ya. Selanjutnya, mitos yang keempat itu tadi saya sudah singgung, kalau beranggapan kalau orang tua yang baik itu orang tua yang berpengalaman katanya. Jadi sudah natural, sudah menjadi orang tua tuh seperti keahlian, dan merasa sudah cukup pengalaman untuk menjadi orang tua. Kita harus sadar kalau parenting, yang mengasuh atau membesarkan anak itu tidak pernah cukup. Kita belajar terus. Setiap hari kita belajar yang baru, dan kita menjadi orang tua yang lebih mature setiap harinya ya, dan tidak usah merasa takut salah ataupun merasa kita orang tua yang tidak baik atau tidak punya pengalaman, karena semua orang tua itu terus belajar, dan itu a lifelong, seumur hidup ya, dan seumur hidup belajar, dan seumur hidup juga committed ya, komitmen untuk merubah keadaan kita dan memperbaiki keadaan kita, keahlian kita berinteraksi atau membimbing anak-anak ya.
Mitos yang kelima itu katanya orang tua yang bagus atau berhasil itulah orang tua yang mencintai anaknya. Ya, kita harus mencintai, of course ya, orang tua harus mencintai anaknya, dan unconditional love ya, cinta yang tidak bersyarat. Tapi kita juga harus mengakui kalau kenyataannya kita itu seringkali bertindak bukan atas nama cinta ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengkoreksi diri kita step back, kita lihat introspeksi ya. Kita bertindak, apakah kita ini bertindak atas nama cinta ya? Kalau kita memukul mereka atau membentak-bentak dan menyakiti hati mereka, kan itu bukan mencintai. Padahal kadang-kadang orang tua berkata, oh saya ini bertindak ini karena saya mencintai kamu. Kadang-kadang kita harus step back, kita harus lihat. Dan sebaliknya, kalau ada anak, saya sering dengar ya, ada anak yang berani sekali dengan membentak orang tua ataupun memarahi orang tua. Kadang-kadang saya dengar di berita itu katanya malah memukuli orang tua. Kita sebagai orang tua, kita harus melihat juga ya, apa ini, seperti yang tadi saya bilang, anak berbuat sesuatu perilaku yang buruk, itu pasti ada sesuatu triggernya, ada sebabnya. Kalau seperti berita yang kemarin saya dengar itu, anak muda yang memukuli ibunya karena tidak diberi uang, kita harus lihat juga apa ini, apakah anak tersebut, misalnya ya, kalau itu personal opini saya aja ya, saya akan cek mental health-nya ya, kejiwaannya. Bukan kejiwaan anak itu misalnya gila, bukan. Kita lihat bagaimana misalnya dengan psikologis, apakah ada dampak-dampak dari pressure entah itu dari mana. Saya pernah ada klien satu ya, waktu saya sebagai early interventionist, sebagai konsultan untuk anak-anak yang masih kecil waktu itu. Dia di bawah 3 tahun atau 3 tahun. Dia mempunyai kakak seorang perempuan yang bedanya agak jauh, jadi sudah SMA gitu. Dan kakaknya ini, yang perempuan ini, secara diam-diam itu suka dia cutting ya, dia menyakiti dirinya sendiri, self inflicted injury gitu loh. Saya menemukan itu dan saya sangat kaget, karena itu salah satu refleksi dari psychologically pressure, yaitu ada pressure dari mana. Dan ternyata akhirnya terbuktilah dengan bantuan dari ahlinya yang orang tuanya panggil, ternyata itu karena bullying di sekolah ya. Jadi itu ada triggernya. Jadi kita harus melihat lagi mengapa anak-anak itu seteganya gitu ya, sampai begitu. Mitos nomor 6 ya. Jadi yang keenam itu orang tua menganggap kalau membesarkan anak itu
harus membesarkan anak yang bahagia. Jadi ya itu balik lagi ke fantasy child ya, membesarkan anak dalam fantasi kita yang beranggap itu anak itu akan terus berbahagia, berterima kasih terus sama kepada orang tua, tanpa menyadari kalau membesarkan anak itu dengan genuine ya, dengan sejujurnya, dengan apa adanya, itu banyak sekali kendalanya ya. Dalam seharusnya begitu, membesarkan itu tidak mudah, pasti banyak kendalanya. Tapi kalau kita membesarkan anak, membimbing anak dengan lapang dada, dengan perlu keoptimisan ya, dan juga dengan harapan atau dengan rasa bahwa kita sudah cukup dan kita merasa full dan kita merasa bahagia, dan niscaya kita akan menularkan itu kepada anak kita ya. Mitos yang terakhir itu banyak sekali yang saya dengar ini dari orang tua, kalau wah, kita sebagai orang tua ini kita harus in control, kita harus memegang kontrolnya, bukan monitor tapi kontrol, jadi power, kekuasaan. Anak kita itu harus di bawah kekuasaan kita. Jadi anak itu selalu diperintah oleh orang tua, instead of mereka besar dan dibimbing bersama dengan orang tua dan orang-orang lain sekeliling mereka yang mensupport mereka, guru, konsultan, atau keluarga extended family ya, keluarga besar. Jadi kadang-kadang orang tua harus menghilangkan rasa seperti yang saya pernah bilang, itu seperti helicopter parents yang hovering, yang mengikutin anak, terus anak maju sedikit kita kasih warning, kita anak begini, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu loh. Jadi instead of kita membimbing anak kita waktu mereka mengeksplor dunia luar itu, dan kadang-kadang mereka berbuat salah, iya mereka akan berbuat salah, tapi kita dengan komunikasi yang terbuka, dan kita akan find out, akan mengetahui itu ya sebelum itu terlambat. Jadi kita bisa menyetop dan memberi saran kepada anak kita apa yang harus dilakukan, memberi guidance ya, memberi bimbingan bagaimana mereka harus menghadapi tantangan, karena tantangan itu terus ada. Anak-anak itu akan sampai mereka dewasa atau mereka berkeluarga itu terus ya, karena itu seperti satu lingkaran ya. Itu akan menjadikan kita orang tua itu menjadi humble, karena mudah-mudahan kita menjadi humble ya, menjadi grounded dengan pengalaman kita yang sudah menggitari lingkaran tersebut, dan kita membagikan pengalaman kita dengan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan seri parenting ini berguna, dan dipersilakan untuk bertanya atau memberikan masukan ya melalui personal message saya, dan juga silahkan tonton video-video saya yang lainnya yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak, atau
parenting atau modul-modul lainnya ya yang berhubungan dengan perkembangan keluarga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menikmati hari yang masih panjang ini. Terima kasih.